Halo kenalin, aku Kohlearti atau Satu Sendok Tea, teman berproses kalian untuk menjadi seorang pharmacist. Jadi untuk materi pertama, aku bakal bawain tentang singkatan Latin. Kenapa sih kok ambil singkatan Latin banget, bukannya itu dasar banget ya? Enggak juga sih, mungkin kalau misalkan untuk anak-anak yang sebelumnya SMK farmasi, itu emang udah jadi makanan sehari-hari. Tapi kalau misalkan dia langsung S1 atau D3 ngambil farmasi sebelumnya SMA umum, nah mungkin agak gitu ya, agak harus mendalam juga ya. Oke, di sini kita mulai dengan singkatan Latin ya guys. Nah, di sini dimulai dari pengertian. Sebenarnya ini bukan pengertian sih, soalnya singkatan Latin biasanya digunakan dalam penulisan resep untuk memudahkan dan mempersingkat. Nah, coba kalian aja bayangin nih, dalam satu resep, itu nggak mungkin 1 atau 2 obat doang yang ditulis gitu. Bisa 5, 6, 7, sampai 10 pun bisa. Sedangkan untuk satu resep, itu pasti harus ada keterangan cara minumnya gimana, jumlah yang harus diambilnya berapa, itu kan harus ada kan. Nah, kalau misalkan ditulis dengan arti aslinya gitu, misalkan 2 kali sehari, sekali 1 tablet gitu, itu pasti bakal banyak banget gitu. Dan belum lagi ada copy resep. Nah, teman-teman tahu nggak copy resep di sini? Tahu kan pasti. Nanti aku tunjukin deh lain lagi. Pokoknya kalau misalkan ada copy resep, itu juga bakal mempersingkat kita buat penulisan copy resep. Coba kalau misalkan lagi ribet gitu, terus kita harus nulis copy resep dan harus ditulis dengan tanpa adanya singkatan Latin gitu. Itu pasti susah banget teman-teman. Pasti bakal menyita waktu lama banget gitu. Oke, kita lanjut ya. Terus kita ambil contoh nih. Di sini aku ngambil contoh S. S itu sebagai signa. Nah, S itu biasanya ditulis di bawah obatnya. S ditulis bisa kayak huruf S atau huruf J atau huruf I. Pokoknya itu kayak S aja, pokoknya S signa atau tandai. Nah, di sini kalian pada tahu nggak di mana letak S signa itu? Aku kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Di mana? Oke, jadi di sini ya S-nya. Entah ini nggak kayak S, pokoknya ini S tandai. Kemudian ada DD. DDY kali sehari. Nah, nanti untuk DD ini ada ter DDY, ada bis DDY, ada small DDY. Jadi karena judulnya adalah singkatan Latin, mari kita lihat nih, apa aja sih daftar singkatan Latin yang biasanya digunain di vaskes-vaskes kayak rumah sakit, apotik, ataupun puskesmas gitu. Kita lihat nih, tadi S sama DD udah aku mention ya. Sekarang kita lanjut ke SDDY yang aku sebutin tadi, small DDY atau sekali sehari. Kemudian ada bis DDY atau 2 kali sehari. Ada ter DDY 3 kali sehari. Nih seenggaknya nih teman-teman hafalin dari nomor 3 sampai 5 nih harus apal mampus kalau dibilang orang-orang. Nah, lanjut ya, kita ke cara minumnya. Ada AC sama PC. AC itu antekoenam sebelum makan, PC itu postkoenam setelah makan. Lanjut ada C, kohlear atau sendok makan 15 mili ya, inget. C itu 15 mili. Ada CP, kohlear parfum itu sendok bubur atau biasanya sendok bebek itu 8 mili. Dan ada nama aku nih, CTH atau kohlear teh itu sendok teh atau 5 mili. Nah, ayo aku kasih waktu berapa menit ya? 3 menit deh buat ngafalin 1 sampai 10. Kalian bisa pause dulu videonya. Aku lanjut ya. Kita masuk ke nomor 11. Ada GTT atau GUTE. Ini biasanya dipakai untuk tetes mata, tetes telinga. Nah, terus ada DS.
Ini juga biasanya dipakai untuk memperjelas lokasi kayak dextro, sinistro itu kanan, kiri. Misalkan mata kanan, mata kiri, telinga kanan, telinga kiri gitu. Ada UE. UE itu usus eksternum. Kayak misalkan untuk pemakaian luar kan. Nah, misalkan kita punya salep nih. Nah, dari signanya S, biasanya S terus UE. Jadi untuk pemakaian luar gitu. Ada det, detur atau sudah diambil, nedet, nedetur belum diambil, da, buat atau beri, misal dain cup berarti berikan dalam kapsul, dalam bentuk kapsul. Terus ada DID atau dain dimido sudah diambil setengah, kemudian ada MF atau miscevak campur dan buatlah, ini biasanya untuk racikan. Kemudian ada DTD atau datols dosis, berikan dalam dosis tersebut. Nanti kita coba nganalisis resep dan kita pakai singkatan-singkatan ini ya. Untuk selanjutnya coba kalian pause aja karena males gak sih dibacain doang. Dan jangan lupa hafalin. Guys, ini benar-benar penting banget menurutku sampai 28 ini seenggaknya hafalin aja dulu gitu loh sampai 28. Ngerti atau enggaknya urusan belakangan, hafalin dulu. Itu sih tips and trick yang menurutku berguna juga. Ya walaupun kita seharusnya kalau misalkan sudah kuliah ya kayak harus mengerti apa yang kita pelajari, tapi di kasus ini kayaknya hafalin dulu aja, nanti kita sambung biar kita nyambung belajarnya. Quiz time. Jangan lupa spill skor kamu di komen ya. Terima kasih sudah mau belajar hari ini. Thank you dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga untuk belajar terus.